Selamat pagi semua. Kita gas bro, semoga terhibur. Kakak senior Lu. Begitu King Daofu berbicara, angin api dan hujan di sini langsung membentuk naga besar. Naga itu panjangnya hampir 3 km, dan ia tergeletak di langit sambil memancarkan aura yang mampu menghancurkan dunia. King Daofu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan kilatan petir di genggamannya langsung mengenai naga itu. Petir segera menyatu menjadi naga dan membentuk sisik halus yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Pada saat ini, aura yang dipancarkannya semakin menakutkan. Itu benar-benar aura kehancuran mutlak. Semua penonton menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Jelas mereka dikejutkan olehnya. Sementara mereka semua tahu bahwa King Daofu adalah salah satu dari 5 jenius teratas di prefektur, sangat sedikit yang menyaksikan kekuatannya dalam pertempuran. Sekarang, mereka telah menyaksikannya, dan itu benar-benar melampaui imajinasi mereka karena sepertinya bukan kekuatan satu orang, sepertinya energi alam yang berasal dari Dao Surga. Taois Gu dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Karena bahkan banyak Half Saint peringkat tinggi tidak akan bisa melakukan serangan seperti itu, jadi, itu membuat mereka bertanya-tanya bagaimana Yang Ye akan menolaknya. Pinjamkan aku pedangmu, suara Yang Ye tiba-tiba bergema, dan kemudian pedang murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekolah pedang kuno terangkat ke udara dan tiba di langit di atas Yang Ye. Dalam sekejap, sinar cahaya melintas di sekitarnya sementara energi pedang memenuhi area tersebut. Alis Taois Gu dan yang lainnya ditekan bersama lebih erat karena sama sekali tidak mungkin bagi Yang Ye untuk mengandalkan pedang itu untuk menghentikan serangan King Daofu. Kecuali niat pedangnya telah dikembalikan ke 3R tingkat surga rang, jika tidak, bahkan 10.000 pedang tidak akan membuat perbedaan. Ada kekhawatiran di mata semua orang dari sekolah pedang kuno karena mereka juga sangat sadar bahwa sama sekali tidak mungkin bagi Yang Ye untuk menahan serangan King Daofu hanya dengan pedang itu. Apa yang dia coba lakukan? Alis Chen Dong terjalin erat sementara kebingungan bisa terlihat di matanya. Semua orang menyaksikan dengan bingung saat Yang Ye tiba-tiba mengarahkan jarinya ke naga, dan kemudian sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan. Sementara itu, sosoknya mengikuti pedang itu dan menyerbu ke arah naga juga. Naga itu meraung di bawah perintah King Daofu, dan kemudian membawa aura menakutkan yang mampu melenyapkan dunia saat menabrak Yang Ye. Kemanapun itu berlalu, ruang angkasa langsung mulai bergelombang dan beriak. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Tiba-tiba, kekuatan misterius muncul di sini. Domain pedang ekspresi pria tua berjubah hitam dan yang lainnya dari Dao Order berubah sedikit. Mereka melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi Yang Ye, dan mereka sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran Yang Ye karena domain pedang telah mengisolasinya dari dunia luar. King Daofu tiba-tiba berteriak tanpa sadar, bagaimana mungkin? Begitu suaranya bergema, ekspresi semua orang di sini telah berubah. Karena naga King Daofu sebenarnya menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan butuh waktu kurang dari nafas waktu untuk naga besar yang terbentuk dari 4 elemen untuk lenyap di langit. Semua orang di sini terperangah, dan itu bahkan termasuk kelompok Daois Gu dan kelompok pria tua berjubah hitam. Cahaya dari pedang itu menyebar dan sosok Yang Ye muncul di depan mata mereka. Saat ini, ada sedikit perubahan pada penampilan Yang Ye. Wajahnya sangat pucat dan sepertinya dia telah kehilangan semua darahnya. Selain itu, seperti King Daofu, rambut yang menggantung di pelipisnya benar-benar berubah sedikit putih. Sungguh kuat Yang Ye menyentuh rambutnya sementara ekspresi serius memenuhi matanya. Sama seperti ketika dia membunuh Wang Yinyang, Yang Ye pertama kali menggunakan domain pedang untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar, dan kemudian menggunakan hukum pembusukan. Seperti yang diharapkan, bahkan naga besar itu tidak dapat menghindari pembusukan oleh hukum pembusukan. Namun, dia menderita serangan balik. Karena energi yang terkandung di dalam naga besar itu terlalu kuat, sehingga menyebabkan domain pedang Yang Ye terpengaruh sampai batas tertentu. Dampak itu menyebabkan dia kehilangan hampir 100 tahun umurnya. Selain itu, dia menderita serangan balik juga ketika hukum pembusukannya bertabrakan dengan energi yang terkandung di dalam naga. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa energi hukum pun tidak terkalahkan. Ketika suatu kekuatan tiba pada tingkat tertentu, belum lagi energi hukum itu bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi domain. Tentu saja, alasan utamanya adalah celah dalam budidaya mereka cukup besar. Jika mereka berada di ranah kultivasi yang sama, maka serangan King Daofu pasti tidak mampu menimbulkan ancaman bagi domain pedang dan hukum pembusukannya. Secara keseluruhan, budidayanya masih terlalu rendah. Kultivasi yang rendah tidak akan mempengaruhi hasil terlalu banyak ketika menghadapi orang-orang jenius biasa, tetapi dia pasti dirugikan ketika menghadapi seseorang di level King Daofu. King Daofu bertanya dengan sungguh-sungguh, bagaimana Anda melakukannya? Taois Gu dan yang lainnya juga menatap Yang Ye. Karena mereka juga ingin tahu jawabannya.
Bagaimanapun, Yang Ye telah membubarkan serangan King Daofu tanpa membuat satu suara pun. Meskipun sepertinya dia telah membayar harga tertentu, itu masih cukup menakutkan dan misterius. Itu membuat mereka bertanya-tanya apa tepatnya yang dia gunakan untuk mencapai itu. Yang Ye menjawab, beri aku 10 juta batu energi tingkat ekstrim dan aku akan memberitahumu, oke. Sudut pria tua berjubah hitam dan mulut yang lain bergerak-gerak, dan mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Yang Ye sampai mati. Adapun anggota kelompok Daoist Gu, mereka menggelengkan kepala dan berpikir dalam hati, bukankah orang itu terlalu rakus? King Daofu menatap Yang Ye dan berkata, aku kalah ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia menjentikkan cincin spasial ke Yang Ye sebelum berbalik dengan maksud untuk pergi. Yang Ye tiba-tiba berkata, tunggu. Apa? King Daofu melanjutkan, saya kalah, bukan Dao Order. Jadi, Anda bisa menghina saya jika Anda mau. Ini tidak ada hubungannya dengan Dao Order. Orang tua berjubah hitam dan yang lainnya menatap Yang Ye juga, dan mereka memiliki ekspresi yang cukup bermusuhan di wajah mereka. Yang Ye berkata, kamu tidak kalah. King Daofu dan yang lainnya sangat terkejut dengan ini, dan kemudian King Daofu berbalik dan melihat ke arah Yang Ye saat dia berkata, apa maksudmu? Yang Ye menjawab, Anda hanya melakukan satu gerakan, dan saya hanya mengatasi satu gerakan. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai kerugian Anda? Bagaimana kalau kita menganggapnya sebagai dasi? Kita bisa memiliki pertandingan yang benar-benar adil ketika saya mencapai alam setengah Sein di masa depan. Oke, tidak peduli mengapa leluhur pendiri Ordo Dao telah menyerahkan warisannya kepada Yang Ye. Yang Ye telah mendapat manfaat darinya, dan dia telah menghindari sejumlah besar masalah. Jadi, dia tidak keberatan memberikan Dao Order jalan keluar dari situasi tersebut. Bagaimanapun, jika berita menyebar bahwa King Daofu telah kalah darinya, maka reputasi Dao Order pasti akan jatuh ke titik terendah. Bahkan jika dia tidak melakukannya untuk Dao Order, dia harus melakukannya untuk leluhur pendiri Dao Order terlebih lagi. King Daofu benar-benar tidak kalah darinya. Orang tua berjubah hitam dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar Yang Ye, dan kemudian mereka bertukar pandang dan melihat kebingungan di mata satu sama lain. Mereka sepertinya tidak pernah menyangka Yang Ye benar-benar bertindak seperti ini. Bagaimanapun, selama berita kekalahan King Daofu menyebar, maka dia pasti akan menjadi jenius paling mempesona di seluruh prefektur. Selain itu, statusnya di sekolah pedang kuno meroket dan sekolah pedang akan sangat mementingkannya. Namun, dia memilih untuk melakukan ini sebagai gantinya. Taoist Gu dan yang lainnya juga sangat bingung dan bingung. King Daofu bertanya, mengapa? Yang Ye menjawab, tidak ada alasan. Seperti yang saya katakan, Anda benar-benar tidak kalah dengan saya. Jika kita harus bertarung sekarang, maka itu akan berakhir dengan kekalahan saya. Saya tahu bahwa Dao Order ingin mendapatkan kembali kehormatannya yang hilang, dan Anda bisa. Jadi, ayo bertarung setelah aku mencapai alam setengah Sein. Oke, namun, saya berharap Dao Order tidak terus mengirim orang untuk mencari masalah dengan saya selama periode itu. Jika Anda tidak mencari masalah dengan saya, maka saya secara alami akan melakukan hal yang sama. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menunjukkan bahwa Taoist Gu harus merobek dinding spasial di sekitar mereka. Begitu Daoist Gu melakukan itu, dia berbicara dengan keras, King Daofu, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Yang Ye bukanlah orang yang suka bertele-tele. Dia tidak hanya merasa reputasi itu tidak berguna baginya, dia bahkan merasa itu adalah beban. Jadi, dia tidak pernah mementingkan reputasi. Tentu saja, alasan dia memperlakukan Dao Order seperti ini terutama karena leluhur pendirinya. Orang tua telah memberinya hadiah seperti itu, jadi dia benar-benar tidak tahan untuk terus mempermalukan Ordo Dao. Dia orang seperti itu. Jika seseorang memberinya wajah, maka dia akan memberi mereka wajah. Tetapi jika seseorang tidak memberinya wajah, maka dia akan menghancurkan orang itu. Seperti yang diharapkan dari pelindung ketertiban, King Daofu. Bahkan seseorang yang bangga seperti Yang Ye menghormatinya. Bagaimanapun, Yang Ye menghancurkan semua anggota Dao Order seperti anjing. Tentu saja, King Daofu adalah salah satu dari 5 jenius besar di prefektur. Meskipun Yang Ye adalah seorang jenius yang luar biasa, dia masih terlalu muda. Mungkin dia bisa melawan King Daofu jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi. Memang, 5 jenius teratas di prefektur akan menjadi 6 jika Yang Ye diberi sedikit lebih banyak waktu. Orang tua berjubah hitam dan yang lainnya memiliki ekspresi yang jauh lebih baik di wajah mereka ketika mereka melihat Yang Ye sekarang. King Daofu adalah perwakilan dari generasi muda Ordo Dao, dan dia seperti pilar dukungan mental mereka. Jika dia kalah, maka itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi Dao Order. Sementara King Daofu tidak benar-benar kalah dari Yang Ye dan hanya melakukan satu gerakan, tetapi King Daofu secara keseluruhan lebih tinggi dari Yang Ye. Dalam keadaan seperti itu,
Karena Yang Ye telah menahan serangan King Daofu, maka secara tegas itu dianggap sebagai kekalahan King Daofu. Jadi, Yang Ye mengatakan itu dan bertindak sedemikian rupa menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya tidak dapat membantu tetapi merasakan sedikit rasa terima kasih. King Daofu menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kami akan bertarung ketika Anda mencapai alam setengah Sein. Dia berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Pria tua berjubah hitam itu melirik Yang Ye, lalu dia berbalik dan pergi bersama yang lain. Yang Ye menatap Daois Gu dan berkata, ayo kembali ke sekolah pedang. Dia memiliki beberapa juta batu energi tingkat ekstrim sekarang, dan dia memiliki pedang Herculean dan tinju penghancuran surgawi yang baru saja dia pelajari. Dia harus mengatur semua ini secepat mungkin, dan kemudian meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Bagaimanapun, dia tidak lupa bahwa An Nanjing dan Mu Hanshan sedang menunggunya. Daois Gu mengangguk. Tiba-tiba, dia melihat ke arah langit dan berkata, gadis kecil Lu Waner ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya bersinar, dan kemudian seorang wanita tiba di sini. Kakak senior Lu selain Daois Gu dan yang lainnya, semua murid lain dari sekolah pedang membungkuk sedikit kepada wanita itu dan berbicara dengan hormat. Waner, lama tak bertemu. Seorang wanita berdiri di atas pedangnya di udara. Itu adalah Lu Waner, tentu saja. Lu Waner mengenakan gaun hijau muda, dan dihiasi oleh teratai berbentuk pedang. Mereka memancarkan untaian samar pedang, dan itu tampak tajam namun tidak mengurangi keanggunan gaunnya. Selain itu, pinggangnya diikat erat oleh selempang hijau. Saat angin bertiup ke arahnya saat dia berdiri di atas pedangnya, gaun hijaunya menempel erat pada sosoknya yang halus menyebabkan sosok ramping dan anggunnya ditampilkan dengan jelas. Itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Dibandingkan dengan betapa lemah dan lembutnya dia di masa lalu, dia tampak percaya diri dan tenang sekarang. Yang Ye memiliki ekspresi rumit di matanya saat dia menatapnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia adalah gadis yang lemah dan lembut yang bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Namun sekarang, dia telah tumbuh menjadi orang yang dihormati oleh banyak orang jenius. Lu Waner sedang melihat Yang Ye sementara murid-murid sekolah pedang yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, dan sebagian besar mata mereka membawa kasih sayang yang tidak disembunyikan sama sekali. Lu Waner adalah seorang jenius yang sangat bangga di sekolah pedang. Tidak hanya kekuatannya di puncak generasi mudanya, dia cantik dan biasanya sangat ramah. Bisa dikatakan bahwa dia adalah dewi di hati murid yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya kekurangan yang dia miliki adalah dia terlalu terobsesi dengan pedang, dan dia praktis tidak memiliki ruang untuk apapun kecuali pedang. Semua orang memperhatikan saat Yang Ye berjalan ke arah Lu Waner, dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepalanya saat dia tersenyum. Waner, lama tidak bertemu. Banyak orang di sekitar yang membatu. Dia benar-benar menyentuh kepala kakak senior Lu. Dia bahkan memanggil kakak senior Lu dengan namanya Waner. Apakah kita benar-benar tidak melihat sesuatu? Apakah kita benar-benar tidak mendengarkan sesuatu? Aku akan melawannya. Jangan hentikan aku akan melawannya. Dia benar-benar berani melakukan itu pada kakak senior Lu. Aku akan melawannya. Ahahaha, jangan hentikan aku. Kami tidak menghentikanmu. Betapa berani dia benar-benar berani mencoba dan mendekati kakak senior Lu. Hanya melihat kakak senior Lu pasti akan mencabik-cabiknya. Dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ekspresi Daois Gu dan yang lainnya sedikit berubah juga. Bagaimanapun, mereka jelas menyadari wataknya. Meskipun dia biasanya ramah dan tidak pernah marah, dia bukanlah seseorang yang bisa tersinggung tanpa konsekuensi apapun. Karena dia akan membunuh saat dia marah. Apakah pikirannya telah dikuasai oleh Daois Gu? Tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin atas nama Yang Ye. Lu Waner adalah master dari murid pribadi sekolah pedang, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dukungannya adalah yang terkuat di seluruh sekolah pedang kuno. Jadi, jika dia benar-benar menyerang Yang Ye, bahkan dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, mereka semua terkejut karena Lu Waner tidak menyerang Yang Ye. Dia berjalan ke Yang Ye dan melompat ke pelukannya. Dia meletakkan kepalanya di pundaknya dan berbicara dengan lembut. Aku pikir kamu. Dia tidak pernah bisa melupakan pria yang berdiri di depannya ini. Karena dialah yang menyelamatkan hidupnya, dan dialah yang mengubah hidupnya. Jika tidak, dia sudah lama mati. Rahang semua orang di sini hampir menghantam tanah karena terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan itu termasuk Daois Gu dan yang lainnya yang wajahnya menegang. Yang Ye mengambil nafas kematian dan berkata, aku hampir mati. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya sebentar. Tiba-tiba, dia meraih tangannya dan berkata, ayo pergi ke tempat lain. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kemudian seberkas cahaya melintas sebelum keduanya menghilang di tempat. Retak. Itu adalah suara hati yang tak terhitung jumlahnya yang pecah di sekeliling.
Di sebuah gunung, Yang Ye dan Lu Waner duduk di tepi tebing sambil menatap jurang di depan mereka. Jurang itu dipenuhi kabut putih, dan itu tampak seperti alam abadi. Dia tiba-tiba berkata, kamu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Yang Ye tersenyum, kamu tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Dia tidak rendah hati. Lu Waner dimiliki 3R tingkat surga ranking pedang niat sekarang, dan dia berada di Half Saint Realm. Selain itu, dia mewarisi warisan dari guru terakhir roh pedang dan menerima dukungan penuh dari sekolah pedang kuno. Dia bisa dikatakan tidak kalah dengan dia sama sekali. Lu Waner tiba-tiba menoleh untuk melihat Yang Ye, dan beberapa saat berlalu sebelum dia tersenyum. Senyum ini hanya membuat semua bunga redup jika dibandingkan, dan bahkan Yang Ye sedikit bingung karenanya. Dia berkata, Anda tahu. Saya selalu berharap mendapatkan pengakuan Anda. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah memiliki kesempatan seumur hidup saya, tetapi surga baik bagi saya. Itu tidak hanya memberi saya kesempatan, itu memungkinkan saya untuk mencapai keinginan saya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menoleh dan melihat ke langit yang jauh. Bertahun-tahun yang lalu di benua yang mendalam, kamu adalah keberadaan yang harus kita hormati di generasi muda. Pada saat itu, saya berharap dapat keluar dan membantu Anda setiap kali saya melihat Anda berkelahi dengan pakar lain. Namun, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Aku sangat iri dengan An Nanjing karena dia bisa bertarung di sisimu, namun aku hanya bisa menjadi beban bagimu. Itu benar-benar bukan perasaan yang menyenangkan. Yang Ye tersenyum, kamu sama sekali tidak lebih lemah bagiku sekarang. Lu Waner bertanya, menurutmu begitu? Yang Ye mengangguk. Dia menatapnya lama sebelum dia berkata, bagaimana kalau kita memiliki spar setelah kamu mencapai alam setengah Saint? Yang Ye menatapnya dan berkata, kamu benar-benar ingin mengalahkanku? Ya, dia mengangguk, sungguh. Mengapa? Karena kau pasti tidak akan bisa melupakanku jika aku melakukannya. Sesaat hening terjadi, dan hanya raungan angin di sini yang bisa terdengar. Lu Waner tiba-tiba berkata, sudahkah kamu menyadarinya? Kamu memiliki kekurangan, dan Sword Daomu pasti bisa naik level lebih tinggi jika kamu bisa mengatasi kekurangan itu. Yang Ye berkata, silakan. Dia melanjutkan, Anda adalah orang yang sangat menentukan, dan Anda akan maju dengan berani tanpa melihat ke belakang dan tidak pernah menyerah begitu Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, Anda adalah orang yang mengikuti kata hati Anda. Karena Anda berani mengakui pikiran terdalam di hati Anda, dan Anda mengikuti pikiran itu. Inilah alasan mengapa pencapaian Anda dalam Sword Dao sangat luar biasa. Namun, ada satu hal yang gagal Anda ikuti. Tidak hanya Anda menolak untuk mengikuti kata hati Anda bahkan menghindarinya. Hal itu adalah perasaanmu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba mendekat padanya dan menatap matanya, kamu selalu mengambil posisi pasif dalam hal perasaanmu. Tahukah kamu tipe pria apa yang paling menyedihkan dan menjijikkan? Mereka yang jelas menginginkannya namun tidak berani melakukannya dan bahkan mencoba berpura-pura jujur. Anda bukan pria seperti itu, tetapi apakah Anda menyadari bahwa penghindaran Anda akan menyebabkan rasa sakit yang sama pada wanita seperti pria seperti itu? An Biru menyukaimu, Ding Xiaoyao menyukaimu, bahkan An Nanjing menyukaimu. Tapi bagaimana denganmu? Anda selalu menghindarinya. Jangan bilang kamu tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal seperti itu karena itu hanya akan menjadi alasan. Jangan bilang kalau menerima semuanya tidak adil bagi mereka semua karena itu juga alasan. Karena Anda mencintai mereka dan mereka mencintai Anda, maka sebagai pria dalam hubungan tersebut Anda harus mengambil inisiatif untuk mengakui perasaan itu dan tidak terus-menerus menghindarinya. Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia tertawa getir, Waner, kamu benar-benar menjadi cukup tajam dengan kata-katamu. Setiap orang dari mereka menyerang hati. Hati saya hampir terguncang oleh mereka. Lu Waner berkata, apakah saya salah? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar sekali. Saya benar-benar telah menjadi pengecut dalam hal perasaan saya. Sekarang saya samar-samar mengerti mengapa banyak kultivator pedang memutuskan emosi mereka. Karena semua emosi adalah belenggu. Seseorang harus ikut dengan mereka atau menghukum mereka, tapi saya pasti tidak mampu untuk memutuskan mereka. Lu Waner tersenyum lagi dan berkata, tidak mungkin ada orang yang sempurna. Berpikir seperti itu adalah yang terbaik. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tetap di sekolah pedang kuno? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mungkin tidak bisa tinggal lama di sekolah pedang. Karena saya memiliki banyak hal yang harus saya lakukan. Yang terpenting, saya harus mencari An Nanjing, Xiao Yuxi, dan yang lainnya. Sebuah Nanjing ada di Sky Divine Hall. Lu Waner berkata, menurut rumor, Lou Qianxiao berniat memaksanya untuk menikah dengannya. Yang Ye mengangguk, saya tahu. Lu Waner meliriknya dan berkata, Lou Qianxiao sangat kuat, dan Sky Divine Hall lebih kuat. Yang Ye menyeringai, seberapa kuat? Dia menjawab, kamu pasti bukan tandingannya sekarang.
Yang Ye mengangguk, mungkin kamu benar, tapi tidak peduli seberapa kuat dia, dan bahkan jika dia telah mencapai Saint Realm, aku masih harus pergi, kan? Aku tahu dia melanjutkan, kamu harus memulihkan niat pedangmu sekarang. Tidak hanya Anda harus memulihkannya, Anda juga harus meningkatkan kekuatan Anda. Saya tahu bahwa Anda sangat yakin dengan kekuatan Anda, dan Anda pasti memiliki kartu truf yang hebat. Namun, Anda tidak boleh meremehkannya, oke karena sangat seperti itu kamu akan mati jika melakukan itu. Lu Waner memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia selesai berbicara. Yang Ye bertanya, apakah dia benar-benar sekuat itu? Dia bisa dianggap yang lebih kuat di antara kita berlima. Lu Waner melanjutkan, sebenarnya, rumor mengatakan bahwa dia bisa mencapai Saint Realm kapan saja, tapi dia terus-menerus menekannya karena teknik kultivasinya. Jadi, saat dia masih tidak berada di Saint Realm, bahkan beberapa Saint tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Dia belum genap 30, kan? Yang Ye mengerutkan kening, seorang suci di usia 30. Dia menjawab, ada tipe orang di dunia ini yang disebut orang suci bawaan. Mereka yang dapat mencapai alam suci sebelum usia 30 tahun disebut orang suci bawaan. Saya tidak yakin apakah Lou Qianxiao adalah salah satunya, tetapi memang ada orang suci bawaan di prefektur surgawi tengah. Dengan kata lain, para jenius luar biasa yang telah mencapai alam suci sebelum usia 30 tahun memang ada. Yang Ye tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba berdiri, belum lagi dia masih bukan orang suci saat ini, mengapa aku harus takut padanya? Bahkan jika dia seorang suci saya bahkan tidak takut pada surga, jadi mengapa saya harus takut pada manusia? Tiba-tiba, sambaran petir muncul di langit, dan langsung menyambar ke arah Yang Ye. Pagoda maksud pedang. Kelopak mata Yang Ye berkedut saat menyaksikan adegan ini karena kekuatan petir tidak kalah dengan sambaran petir surgawi dari obliterasi. Apakah kamu bercanda? Itu hanya beberapa kata, namun kamu mengirimkan petir Divine Lightning of Obliteration padaku. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Berhenti bicara dan lari. Lu Waner meraih tangannya ketika dia menyadari bahwa dia belum selesai mengutuk, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang bersama Yang Ye. Yang Ye dan Lu Waner baru saja pergi ketika gunung tempat mereka berada langsung berubah menjadi bubuk oleh petir. Hati Yang Ye tidak bisa membantu tetapi berdebar kencang ketika dia menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dia bisa menghancurkan petir jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia pasti akan menderita luka. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa langit akan benar-benar mengirimkan sambaran petir ke arahnya hanya karena sesuatu yang dia katakan. Dao surga dari dimensi cahaya memiliki kecerdasannya sendiri, dan secara naluriah akan menurunkan amarahnya kepada mereka yang tidak menghormatinya. Lu Waner berbicara dengan sungguh-sungguh, tentu saja, akan sangat meremehkan jika memperhatikan orang biasa. Tetapi Anda berbeda, Anda tidak hanya mencapai alam raja, Anda bahkan mungkin memiliki sesuatu yang menimbulkan rasa takut di dalamnya. Jadi, itulah mengapa ia mengirimkan hukuman surgawi ke arahmu. Singkatnya, Anda harus memperhatikan lidah Anda di masa depan. Yang Ye merasa tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, 3 sinar cahaya melesat di langit, dan kemudian Taois Gu dan 2 orang suci lainnya muncul di hadapan Yang Ye dan Lu Waner. Taois Gu dan yang lainnya tercengang saat melihat Yang Ye dan Lu Waner, dan kemudian mereka mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa. Karena tangan Yang Ye dan Lu Waner masih digenggam. Baik-baik sekali. Taois Gu menyeringai, Yang Ye, aku memberitahumu sekarang, lebih baik jangan mengecewakannya. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. 2 orang suci lainnya buru-buru mengangguk juga untuk menunjukkan persetujuan mereka. Ini pasti akan menjadi berita bagus bagi sekolah pedang kuno jika Yang Ye dan Lu Waner berkumpul, dan itu adalah sesuatu yang mereka senang lihat. Karena mereka bisa menghindari perselisihan internal dengan cara itu. Lagi pula, tidak ada tempat untuk 2 harimau di satu gunung. Tidak apa-apa ketika ada seorang jenius, tetapi perselisihan internal mungkin muncul jika ada 2 orang jenius. Jika Yang Ye menyuruh Lu Waner bertengkar satu sama lain, maka konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Namun sekarang, jika mereka harus bersama, bagaimana mungkin mereka bisa terlibat dalam perselisihan internal? Bahkan jika mereka bertarung, itu akan menjadi pertarungan antar keluarga. Lu Waner tersipu sedikit ketika dia mendengar mereka, dan kemudian dia melepaskan tangan Yang Ye dan berkata, aku akan datang mencarimu di lain waktu. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Nak, kamu benar-benar tidak buruk. Taois Gu berjalan ke arah Yang Ye dan tersenyum. Meskipun gadis kecil itu tampak ramah dan mudah untuk didekati di permukaan, dia sebenarnya sangat bangga di dalam hatinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda benar-benar dapat menangkap hatinya. Anda benar-benar tidak sederhana. Yang Ye tertawa pahit, tetapi dia tidak menjelaskannya karena semakin dia melakukannya, akan semakin merepotkan. Taois Gu tertawa beberapa saat sebelum dia berkata, nak, kamu punya naga, kan? Yang Ye mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan baik pedang Hercules dan naga itu.
Taois Gu melirik naga itu dan berkata, sangat cocok untuk dimurnikan sebagai roh peralatan. Tetapi jika itu dilakukan, maka pedang Anda tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga akan menjadi lebih berat. Apa kamu bisa mengayunkannya? Yang Ye mengangguk, itu bukan masalah. Aku bisa menghadapi itu. Taois Gu mengangguk, baiklah, ayo kembali ke sekolah pedang. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan mereka menghilang di tempat. Sekolah pedang kuno. Selain 9 puncak sekolah pedang kuno, itu juga memiliki markas dan itu disebut puncak pedang kuno. Taois Gu dan yang lainnya tidak membawa Yang Ye ke puncak pedang surgawi melainkan puncak pedang kuno. Yang Ye tidak bisa menghindari perasaan kaget ketika dia tiba di sini. Karena hamparan pedang yang padat melayang di seluruh langit dan di sekitar puncak pedang kuno. Setiap pedang setidaknya berada di daorang. Meskipun ada banyak pedang di sini, mereka sama sekali tidak terlihat tidak teratur, dan mereka berputar-putar di sekitar gunung dengan cara yang aneh. Di tengah pedang ini, yang juga merupakan puncak dari puncak pedang kuno, adalah pedang yang sangat panjang yang melayang di sana. Pedang itu setidaknya 2 kali lebih panjang dari pedang biasa, dan warnanya biru tua dan tanpa gagang. Pedang yang luar biasa. Ada jejak keinginan membara di mata Yang Ye saat melihat pedang itu. Meskipun dia tidak meraihnya di tangannya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah pedang yang bagus. Atau mungkin itu harus dikatakan sebagai pedang terbaik yang pernah dia lihat selain prekursor pedang. Taois Gu menjelaskan, namanya adalah magnetron, dan itu adalah pedang peringkat surgawi tingkat rendah. Bilahnya terbuat dari logam misterius dari luar angkasa, dan memiliki magnet yang sangat kuat. Senjata apapun yang bersentuhan dengannya akan menempel di sana. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan benda. Jika sesuatu dengan kualitas lebih rendah bertabrakan dengannya, maka itu akan langsung hancur menjadi bubuk. Ini peringkat di 3 Earth posisi di antara 10 pedang terkenal SWAT sekolah kuno kami. Yang Ye tiba-tiba berkata, bisakah saya memilikinya? Taois Gu sedikit tertegun, dan kemudian berkata itu tidak akan berhasil. Lihat pedang-pedang di sekeliling, itu sebenarnya adalah bagian dari formasi pedang, dan pedang itu adalah inti dari formasi. Pedang di sekitar itu hanya bisa melayang di udara karena itu. Namun, bukan tidak mungkin juga. Karena ia memiliki kecerdasannya sendiri. Master pedang tidak akan keberatan jika dia mau pergi denganmu. Yang Ye bertanya, bagaimana cara membuatnya pergi dengan saya? Taois Gu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Jangan lihat aku seperti itu. Sungguh tidak. Ini tidak akan bertindak seperti hiasan di sini jika aku melakukannya. Yang Ye memiliki senyum aneh di sudut mulutnya, hehe. Saya akan datang. Untuk itu setelah saya dapat mengakses pagoda primordial. Harta karun alam dan harta karun dengan kesadaran mereka sendiri sangat tertarik pada pagoda primordial, jadi bukankah mudah baginya untuk mendapatkan pedang itu begitu pagoda primordial telah kembali ke keadaan sebelumnya. Ayo pergi ke SWAT Hall. Sudah waktunya bagimu untuk bertemu master pedang kami, kata Taois Gu. Begitu Taois Gu selesai berbicara, Yang Ye merasakan pemandangan di depan matanya melengkung, dan kemudian dia muncul di dalam aula. Ada sekitar 10 orang berdiri di setiap sisi aula, dan seorang pria parubaya dengan jubah campuran putih dan hijau duduk di kursi pembawa acara. Selain itu, ada seorang lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di sampingnya. Yang terlemah di antara orang-orang di sini berada di realem setengah sein peringkat tinggi, dan ada 6 orang suci di sini. Semua tatapan mereka tertuju pada Yang Ye, dan waktu lama berlalu sebelum pria parubaya itu berkata tidak buruk. Dia benar-benar jenius dalam SWAT. Dao ahli lainnya mengangguk sedikit. Dia terlalu keras kepala, dan mereka yang tidak bisa bersikap fleksibel biasanya meninggal lebih awal. Orang tua berjubah hitam di sebelah kiri dari pria parubaya melanjutkan, kamu harus memperbaiki amarahmu, atau akan sangat mudah bagimu untuk mati sebelum waktunya. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, nak, apakah kamu tahu seberapa parah itu ketika kamu tiba-tiba menuju ke Dao Order? Bahkan tindakan sekecil apapun dapat memengaruhi seluruh lubang. Semua ahli di realem setengah sein peringkat tinggi dan di atasnya dari sekolah pedang telah berangkat karena kamu, dan bukan hanya kami, bahkan leluhur pendiri turun ke dunia ini untukmu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, ada ekspresi serius di matanya. Jika perang meletus antara Dao Order dan sekolah pedang kita, dapatkah kamu bayangkan berapa banyak yang akan mati? Saya tidak memberitahu Anda semua ini karena saya mencoba menyalahkan Anda. Anda menantang Dao Order, mengalahkan semua jeniusnya, dan membawa kehormatan besar dan kemuliaan bagi sekolah pedang saya. Setiap murid sekolah pedang dipenuhi dengan kebanggaan dan kemuliaan saat ini. Namun, pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu bisa mati karena melakukan itu? Perencanaan sebelum bertindak selalu merupakan lamunan yang indah. Yang Ye melanjutkan, Dao Order mencoba untuk menginjak-injak saya, jadi bukankah saya tidak berharga jika saya tidak melawan?
Dia pasti orang yang mampu menyebabkan banyak masalah. Pria tua berjubah hitam di sebelah kiri pria parubaya itu berbicara sekali lagi. Saya pikir dia benar. Pria tua berjubah abu-abu di sebelah kanan pria parubaya berkata, pria terkadang harus sedikit liar, dan mereka tidak boleh mundur saat harus mengambil tindakan. Yang Ye melirik pria tua berjubah abu-abu ketika dia mendengar ini, dan dia memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang lelaki tua itu. Orang tua berjubah hitam melirik ke pria tua berjubah abu-abu dan berkata, saya harap Anda masih bisa mengatakan hal yang sama ketika dia menjatuhkan bencana yang mengerikan di sekolah pedang kita. Orang tua berjubah abu-abu berbicara dengan acuh tak acuh, apakah sekolah pedang kita harus takut pada siapapun di prefektur Pine? Baik-baik, pria parubaya itu berkata, Elder Xiao, Elder Lin, ini adalah kesempatan langka bagi kalian berdua untuk keluar dari pintu tertutup kultivasi, jadi jangan berdebat tentang masalah sepele seperti itu. Sekarang Anda berdua telah bertemu dengannya, jadi Anda harus kembali berkultivasi. Aku akan meminta bantuan kalian berdua lagi jika ada masalah. Keduanya bertukar pandang, mendengus dingin, lalu menghilang di tempat. Setelah dua orang tua pergi, pandangan pria parubaya itu turun ke Yang Ye, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia berkata, kamu melakukan pelayanan berjasa kali ini, jadi sekolah pedangku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak akan mencoba memberimu pedang atau peti pedang karena kamu bahkan tidak menginginkannya ketika tuanmu memalsukannya untukmu. Bagaimana dengan ini? Saya mendengar bahwa Anda menyukai kekayaan, jadi saya akan memberi Anda 1.000.000 batu energi tingkat ekstrim. Benar, kamu juga bisa berkultivasi selama 3 hari di Pagoda of Sword Intense secara gratis. Yang lain di sini tercengang ketika mereka mendengar ini, dan kemudian tatapan mereka membawa sedikit kecemburuan ketika mereka menatap Yang Ye lagi. Cepat berterima kasih kepada Master Pedang Taois Gu menamparkan Yang Ye di kepala sementara kebahagiaan menutupi wajahnya. Bukankah itu hanya 1.000.000 batu energi? Yang Ye mengerutkan bibirnya. Dia memiliki beberapa juta bersamanya sekarang, dan dia bisa dikatakan sangat kaya. Taois Gu memarahi dengan senyuman di wajahnya, kamu tidak tahu apa-apa. Pagoda of Sword Intense adalah tempat paling berharga di sekolah pedang kita. Meskipun semua orang tua di sini tidak membutuhkannya, ini adalah surga bagi kalian semua junior. Terutama kamu. Apakah Anda tahu bahwa Anda harus memasuki Pagoda of Sword Intense untuk memulihkan niat pedang Anda? Itu bisa mengembalikan niat pedangku. Yang Ye langsung sangat gembira, dan kemudian dia membungkuk sedikit ke pria parubaya, terima kasih. Sebagai kultivasi pedang, bagaimana bisa kamu tidak memiliki niat pedang? Lanjutkan. Pria parubaya itu tersenyum. Setelah itu, Daois Gu memimpin Yang Ye ke Pagoda of Sword Intense. Void Rang Sword Intense. Pagoda of Sword Intense tidak terlalu besar atau tinggi. Tingginya hanya sekitar 10 meter dan lebar 6 meter. Apalagi, tak ada yang istimewa jika dinilai dari penampilan luarnya saja. Taois Gu memiliki ekspresi yang sedikit rumit di matanya saat dia melihat ke pagoda. Tahukah kamu mengapa itu disebut Pagoda of Sword Intense? Karena niat pedang yang ditinggalkan oleh ahli masa lalu dari sekolah pedang kuno kita disimpan di sana. Yang Ye sedikit mengernyit, niat pedang ditinggalkan oleh ahli masa lalu dari sekolah pedang. Taois Gu mengangguk, meskipun kita telah mencapai alam suci, itu tidak menunjukkan bahwa kita dapat hidup selamanya. Sebaliknya, kita harus mengalami murka surga setiap 100 tahun setelah mencapai alam suci. Jika kita mampu bertahan hidup, maka secara alami kita akan mampu hidup selama 100 tahun lebih, tetapi jika kita gagal, maka hanya kematian yang menunggu kita. Hanya setelah mencapai Saint Realm Anda benar-benar mulai berjuang untuk bertahan hidup dengan surga. Dengan kata lain, Saint Realm hanyalah awal dari jalan menuju kehidupan kekal. The Saint Realm hanyalah permulaan. Alis Yang Ye terjalin erat. Jika Saint Realm hanyalah permulaan, lalu bagaimana dengan saya? Aku sudah terlalu jauh dari topik. Taois Gu menggelengkan kepalanya, dan tatapannya kembali tertuju pada pagoda. Untaian pedang di dalam pagoda ditinggalkan oleh senior sekolah pedang kami yang akan jatuh. Mereka tidak hanya meninggalkan niat pedang mereka, mereka meninggalkan Tao masing-masing dalam niat pedang. Bukan hanya mereka, bahkan kita akan meninggalkan niat pedang kita juga ketika saatnya kita mati. Yang Ye tiba-tiba bertanya, bisakah saya melahap maksud pedang di sana? Taois Gu meliriknya dan menyeringai, jika kamu memiliki kemampuan, maka tolong jangan menahan diri. Ingat apa yang kamu katakan. Yang Ye sangat senang. Karena niat pedang bisa dimakan untuk memperkuat niat pedang sendiri. Karena maksud pedang dari para senior sekolah pedang kuno disimpan di dalam pagoda, orang hanya bisa membayangkan betapa murninya mereka. Taois Gu tertawa terbahak-bahak, dan dia tertawa sesaat sebelum berkata, nak, begitu kamu melihat situasi di sana, kamu akan menyadari betapa naifnya dirimu. Setelah itu, dia menahan senyumnya dan berbicara dengan serius. Energi mengerikan dan energi jahat di dalam pedang telah dihilangkan, tapi mereka masih sangat tajam dan ganas. Jangan menyinggung niat pedang yang sangat kuat itu begitu Anda masuk ke sana.
Anda bisa mulai dari untaian pedang yang lemah dan mengandalkannya untuk perlahan-lahan memulihkan niat pedang Anda. Yang Ye bertanya, saya bisa melakukan itu. Taois Gu mengangguk dan berkata, niat pedang Lu Waner juga meningkat di sini. Tetapi harus lebih mudah bagi Anda karena Anda digunakan untuk memiliki 3R tingkat surga ranking pedang maksud di masa lalu. Jadi, Anda tidak perlu khawatir kondisi mental Anda tidak dapat mengimbangi. Namun, apakah Anda dapat berhasil dalam memulihkan ketiga R tingkat surga ranking akan tergantung pada keberuntungan Anda. Yang Ye tiba-tiba bertanya, kebohongan apa di atas 3R tingkat surga rang sekarang? Dia secara alami jelas menyadari bahwa 3R tingkat surga ranking tidak tingkat tertinggi pedang niat, atau harus dikatakan bahwa pedang maksud adalah seperti alam budidaya, dan mereka berdua tak ada habisnya. Peringkat Void ada jejak kerinduan di mata Taois Gu. Setelah Anda mencapai kesempurnaan di peringkat surga, Anda akan mencapai peringkat Void selanjutnya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menjentikkan jarinya, dan untaian pedang itu muncul di hadapan Yang Ye. Sementara itu telah menyatu ke ruang di depannya, Yang Ye masih bisa merasakannya. Taois Gu melanjutkan, lihat niat pedang yang telah mencapai kesempurnaan di peringkat surga masih meninggalkan jejak. Karena ada jejak itu menunjukkan bahwa ia memiliki kekurangan. Namun, niat pedang Void Rang tidak meninggalkan jejak. Itu benar-benar menyatu dengan dunia. Tidak, itu harus dikatakan telah melampaui dunia dan tidak ada di dalam 5 elemen. Tidak hanya niat pedang seperti itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari niat pedang peringkat surga, itu sangat misterius dan benar-benar mampu membunuh tanpa meninggalkan jejak. Biar saya sederhanakan. Jika Anda memiliki niat pedang Void Rang sekarang, maka membunuh seorang Half Saint peringkat tinggi mungkin semudah meniup debu untuk Anda. Aku berbicara tentang hanya mengandalkan niat pedang untuk membunuh seorang Half Saint peringkat tinggi. Aku akan mampu membunuh seorang Half Saint peringkat tinggi hanya dengan niat pedangku. Yang Ye tampak tersentuh. Jika dia ingin membunuh seorang Half Saint berpangkat tinggi sekarang, maka dia pasti harus menggunakan semua kartu trufnya seperti Sword Domain dan Laos. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh seorang Half Saint berpangkat tinggi. Tetapi jika Half Saint berpangkat tinggi menolak untuk melawannya dan memilih untuk melarikan diri sebagai gantinya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh orang itu sama sekali. Tetapi jika dia memiliki niat pedang Void Rang, maka itu akan semudah meniup debu. Seberapa kuat niat pedang Void Rang? Apakah dua helai pedang itu ada dalam pikiranku di Void Rang? Yang Ye berpikir sejenak dan merasa bahwa mereka mungkin tidak berada di peringkat Void. Lagi pula, jika mereka berada di peringkat Void, maka akan sangat mustahil baginya untuk melahap satu untai hari itu. Tapi dia tidak ragu bahwa pedang sekte ini founding leluhur pedang niat pasti melampaui 3R tingkat surga ranking. Taois Gu tersenyum sambil berkata, masuklah, aku akan menempa peti pedang dan pedang itu untukmu. Saya harap Anda bisa sukses. Dengan cara itu, generasi muda SWAT sekolah kuno kami akan memiliki 2 murid yang memiliki 3R tingkat surga ranking pedang. Maksud saya berharap begitu. Sosok Yang Ye melintas ke pagoda setelah dia selesai berbicara. Ada senyum aneh di sudut mulut Taois Gu saat melihat Yang Ye memasuki pagoda. Anak itu perlu sedikit menderita. Setelah dia memasuki pagoda, seutas tekanan kuat langsung menghantamnya dan membuatnya lengah. Itu hampir membuatnya berlutut. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan dengan paksa menghentikan dirinya ketika lututnya hanya berjarak sekitar 20 cm dari tanah. Meskipun dia tidak jatuh berlutut, tekanan padanya seperti segudang gunung, dan itu menyebabkan tulang di seluruh tubuhnya retak dalam waktu kurang dari 2 napas waktu. Wajah Yang Ye dipenuhi keringat dingin sementara pembuluh darah muncul di dahinya. Dia tampak sangat menakutkan. Yang Ye dengan paksa menahannya dan berhenti berlutut. Karena dia tahu bahwa sekali dia berlutut, maka keinginannya akan runtuh seketika. Jika keinginannya runtuh, lalu bagaimana dia akan melawan niat pedang di sini? Namun, tekanan yang dia alami semakin kuat dan kuat. Bahkan tubuhnya yang sebanding dengan Half Saint tidak bisa menahan tekanan, dan satu-satunya alasan dia masih bisa bertahan adalah karena dia mengandalkan tekadnya. Begitu saja, waktu perlahan berlalu. Yang Ye tidak tahu berapa lama telah berlalu, tapi dia merasa kesadarannya mulai menjadi sedikit kabur. Ini membuatnya menggigit lidahnya tanpa akhir dan menggunakan rasa sakit tajam yang dia alami untuk membuat dirinya tetap terjaga. Bang! Tiba-tiba, seutas pedang melonjak keluar dari dalam Yang Ye. 2 pedang tingkat niat. Yang Ye sangat senang. Dia tidak menyangka niat pedangnya benar-benar akan mengalami transformasi seperti itu. Sambil menderita tekanan seperti itu, bertahan, saya harus bertahan. Yang Ye mengertakkan gigi. Sementara tubuhnya telah membungkus sepenuhnya dan lututnya hampir menyentuh lantai, wajahnya dipenuhi dengan tekad. Meskipun dia telah bergabung dengan sekolah pedang kuno sekarang, dia sangat jelas menyadari bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri karena hanya kekuatannya sendiri yang akan ada untuknya sampai akhir. Dia berada di alam raja sekarang, jadi budidayanya tidak kalah dengan budidaya yang pernah dia miliki di benua yang mendalam.
Jika niat pedangnya dipulihkan, maka kekuatannya bisa dikatakan telah pulih sepenuhnya. Namun, sedikit kekuatan itu sama sekali tidak cukup di prefektur Pine. Karena ada orang suci di sini. Itu tidak seperti benua yang mendalam di mana keberadaan terkuat berada di realem setengah sein peringkat tinggi. Waktu berlalu dengan lambat dan hampir 6 jam telah berlalu sekarang. Untaian niat pedang melonjak dari dalam Yang Ye. Itu 3R tingkat pedang niat. Niat pedangnya telah ditingkatkan dengan tingkat lain untuk mencapai 3R tingkat di bawah tekanan yang ia alami di sini. Namun, proses ini sama sekali tidak menyenangkan bagi Yang Ye. Rasanya seperti segudang gunung menekannya, dan itu benar-benar membuat pikiran dan tubuhnya merasa seperti berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, Yang Ye akhirnya mengerti bahwa ini adalah metode yang Taoist Gu dan yang lainnya bicarakan ketika harus memulihkan niat pedangnya. Sama seperti itu, Yang Ye bertahan dengan pahit, dan niat pedangnya meningkat tanpa henti juga. 3 hari kemudian, niat pedangnya telah mencapai 9 tingkat. Setelah ia mencapai 9 tingkat, tekanan yang ia alami tumbuh lebih kuat sebagai gantinya, dan lututnya kurang dari 10 cm dari tanah. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi melolong sementara ganas menutupi wajahnya. Apalagi pembuluh darahnya telah muncul di seluruh wajahnya. Hari itu, Taoist Gu mengatakan bahwa dia mungkin harus sedikit menderita untuk memulihkan niat pedangnya, dan dia tidak peduli terhadap penderitaan itu. Karena penderitaan apa yang tidak pernah dia alami di masa lalu namun sekarang, dia harus mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan. Tekanan tidak hanya menekan tubuhnya, tetapi juga menekan keinginannya. Atau harus dikatakan bahwa tekanan itu sebenarnya ditujukan pada keinginannya 4 hari kemudian. Untaian niat pedang menyapu darinya lagi, dan kemudian Yang Ye langsung merasakan tubuhnya terasa lebih ringan. Karena ia mencapai 1 stone tingkat surga ranking pedang niat namun, tekanan yang 2 kali lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba menghampirinya sekali lagi, dan niat pedangnya langsung hancur oleh tekanan itu. Yang Ye tertangkap basah, dan seteguk darah menyembur dari antara bibirnya saat dia hampir jatuh ke tanah. Yang Ye menopang dirinya dengan kedua tangan, dan tubuhnya seperti bentuk busur sekarang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling namun menyadari bahwa itu benar-benar kosong. Namun, ia bisa merasakan bahwa segala macam pedang niat diisi lingkungan, dan yang paling lemah di antara mereka berada di 3R tingkat surga rang. Itulah mengapa niat pedangnya tidak mampu menahan mereka sama sekali. Menyebalkan sekali tunggu saja Yang Ye mengertakkan gigi. Retak. Segera setelah dia selesai berbicara, tekanan yang dia alami semakin kuat, dan tulang di seluruh tubuhnya mulai retak tanpa henti. Seolah-olah mereka membalas provokasi Yang Ye, niat pedang di sekitarnya bahkan mulai berkumpul di sekitar Yang Ye, dan kemudian mereka perlahan-lahan turun ke arahnya seolah-olah mereka ingin membuatnya berbaring rata di tanah. Cukup Anda mencoba menggertak saya dengan angka, lihat saja bagaimana aku menghancurkan kalian semua. Segera setelah dia selesai berbicara, 2 untai pedang dari yang tidak terkekang melesat keluar dari tengah dahinya. Segera setelah 2 untai pedang itu muncul di sini, sebuah ledakan langsung terdengar. Is it the Void Rang? Begitu 2 untaian pedang dari leluhur pendiri sekte pedang muncul dari dalam dirinya, tubuh Yang Ye segera terasa lebih ringan saat tekanan padanya mundur seperti air surut. Yang Ye menghela nafas lega. Sebenarnya, dia bisa saja melepaskan niat pedang yang tidak terkekang di awal, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu bahwa sementara pedang di sekitarnya memberikan tekanan padanya, itu sangat bermanfaat baginya. Namun sekarang, mereka tidak hanya menekannya, mereka ingin menghancurkannya. Yang Ye perlahan menutup matanya karena niat pedang di sekelilingnya tidak hanya bisa dirasakan dan tidak terlihat. Jadi, dia fokus dan menjernihkan pikirannya. Ekspresi Yang Ye secara bertahap tumbuh serius karena pedang maksud menutupi sekitarnya, dan setiap helai tunggal pada 3R tingkat surga ranking. Setidaknya selain itu, ada 2 untaian pedang yang tidak jelas di antara mereka. Dia hanya bisa merasakan dengan samar bahwa 2 untai pedang itu sangat kuat, dan mereka tidak lebih lemah dari niat pedang yang tidak terkekang. Namun, mereka tampaknya sama sekali tidak tertarik padanya, jadi mereka cukup jauh darinya. Adapun niat pedang di sekelilingnya, mereka mengamatinya dengan permusuhan. Namun, mereka takut akan niat pedang yang tidak terkekang, jadi mereka tidak mendekatinya. Yang Ye merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia menarik seutas pedang dari yang tidak terkekang. Begitu menghilang, niat pedang di sekitarnya langsung tampak ingin menerkam Yang Ye, dan mereka secara bertahap mulai mendekatinya dari segala arah. Seperti yang dikatakan oleh Taoist Gu, mereka tidak mengandung energi mengerikan atau niat membunuh, jadi mereka tidak menyerang Yang Ye, dan mereka hanya mengandalkan niat yang tajam di dalam diri mereka untuk memberikan tekanan pada Yang Ye. Tekanan semakin kuat, dan tidak butuh waktu lama untuk tulang Yang Ye mulai retak sekali lagi. Di luar pagoda maksud pedang.
Luwaner dan Master Pedang dari Sekolah Pedang Kuno, Jian Wuchen, berdiri di sana, dan jejak kekhawatiran bisa terlihat di mata Luwaner. Luwaner bertanya, "Tuan, apakah dia akan baik-baik saja saat Anda membiarkannya masuk ke sana tanpa tanda perlindungan?" Jian Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak seperti orang lain. Hanya kekuatan tubuhnya yang cukup baginya untuk bertahan di sana. Selain itu, niat pedangnya turun karena dia menggunakan teknik rahasia, jadi akan sangat mustahil baginya untuk memulihkannya dalam waktu singkat tanpa menggunakan metode seperti itu untuk meinti dari maksud pedang di dalam dirinya." Luwaner berbicara pelan, "Aku tahu, tapi ia mungkin tidak bisa bertahan sampai niat pedangnya dikembalikan ke 3R tingkat surga ranking." Jian Wuchen menyeringai, "Kekuatan kemauannya jauh melebihi orang biasa, atau saya harus mengatakan bahwa itu lebih kuat dari Anda. Selama dia tidak mengganggu niat pedang di sana, maka seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertahan sekitar setengah bulan." Luwaner berkata, "Bukankah kamu hanya mengizinkan dia untuk berkultivasi di sana selama 3 hari?" Jian Wuchen berkata, "Itu hanya untuk didengar orang lain. Lagi pula, jika orang lain mengetahui bahwa dia diizinkan berkultivasi di sana begitu lama, saya hanya bisa membayangkan berapa banyak yang akan iri. Jadi, saya tidak punya pilihan selain mengatakan itu untuk membantu anak itu menghindari masalah." Luwaner mengangguk, dan kemudian dia berbicara dengan tiba-tiba, "Bagaimana jika dia membuat marah untayan pedang itu?" Jian Wuchen berbicara dengan lembut, "Kalau begitu saya hanya bisa mendoakan dia semoga sukses." Luwaner kehilangan kata-kata. 5 hari kemudian, Yang Ye telah mencapai 2N tingkat surga ranking pedang maksud di bawah tekanan yang diberikan kepadanya dari pedang maksud di sekitarnya. Setelah ia mencapai 2N tingkat surga ranking pedang niat, Yang Ye menarik pedang Unvetered One maksud dan mengandalkan pedangnya sendiri niat untuk menahan pedang maksud di sekitarnya. Sementara ia hanya pada 2N tingkat surga rang, niat pedangnya telah slaughter pedang inten di masa lalu, jadi itu jauh lebih kuat daripada bentuk-bentuk lain dari pedang niat. Dengan demikian, dia hampir tidak bisa menahan kekuatan pedang di sekitarnya tentu saja, sementara dia bisa menahannya, dia harus menanggung tekanan yang sangat besar. Lagi pula, niat pedang di sekitar tidak kalah dengan miliknya, dan mereka jauh melampaui dia dalam jumlah namun itulah yang dia inginkan. 10 hari berlalu begitu saja. Tiba-tiba, sehelai pedang yang menakutkan menyapu dari dalam dirinya. Segera setelah itu, niat pedang di sekitar segera bergerak mundur berulang kali, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menekannya sekali lagi. Saya akhirnya pada 3R tingkat. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sementara jejak kegembiraan muncul di matanya. Pemulihan niat pedangnya menunjukkan bahwa dia bahkan percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuh Half Saint peringkat tinggi sekarang setelah semua 3R tingkat surga ranking pedang maksud bisa bergabung ke dalam ruang. Ditambah dengan hukum pembusukan yang dia miliki, tidak sulit baginya untuk membunuh seorang Half Saint berpangkat tinggi jika ia mengejutkan Half Saint itu lagi pula, bahkan Half Saint peringkat tinggi tidak bisa menahan hukum peluruhan yang dimilikinya. Setelah kegembiraan berlalu, tatapan Yang Ye menyapu sekeliling sementara jejak kegilaan muncul di matanya. Setidaknya ada beberapa ribu jenis pedang di sini, dan jika dia melahap semuanya, maka mungkin dia bisa mencapai niat pedang Void Rang. Jika itu adalah orang biasa atau bahkan Luwaner dalam posisinya, orang itu pasti tidak akan berani melakukan itu. Karena ada begitu banyak jenis pedang di sini, jadi jika mereka marah dan mengerumuni seseorang, apalagi mereka, bahkan seorang Half Saint tingkat tinggi mungkin akan dihancurkan hidup-hidup namun, Yang Ye tidak mau menyerah karena dia mungkin tidak punya kesempatan lagi. Yang Ye melirik sekeliling, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan untaian pedang yang relatif lebih lemah. Dia tidak ragu-ragu untuk mengirimkan niat pedangnya menerkam untaian pedang itu. Segera setelah dia melakukan itu, situasi di sini langsung menjadi panas karena semua pedang yang ada di sekitarnya tiba-tiba menerkamnya juga. Wajah Yang Ye berubah muram karena dia tidak menyangka mereka benar-benar bersatu. Dia buru-buru mencabut niat pedang yang tidak terkekang, dan pedang di sekitarnya berhenti bergerak untuk saat ini. Tapi tidak butuh waktu lama untuk ekspresi Yang Ye berubah sekali lagi. Karena dua untai pedang yang tidak kalah dengan niat pedang yang tidak terkekang telah mulai mendekatinya terlebih lagi, untaian pedang lainnya mulai bergerak di bawah pimpinan dari dua untai pedang itu. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye saat dia mengambil langkah maju dan mengaktifkan domain pedang. Segera setelah dia melakukan itu, niat pedang di sekelilingnya segera berhenti bergerak tetapi menjadi lebih jengkel. Yang Ye merasakan emosi mereka sejenak, lalu berkata, apakah kalian semua ingin tinggal di sini selamanya? Dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan domain pedang dan dua untai pedang dari yang tidak terkekang itu, masih mustahil baginya untuk melahap maksud pedang di sini. Karena mereka jelas sangat bersatu dan sepertinya menolak dia, satu-satunya cara adalah membuat mereka dengan rela bergabung dengan niat pedangnya.
Meskipun itu tidak terlalu realistis, dia masih ingin mencobanya. Yang Ye menarik napas dalam dan melanjutkan, apakah kalian semua ingin tinggal di sini dan tidak dapat melihat terang hari selamanya? Apakah Anda ingin menghilang suatu hari? Setiap master masa lalu Anda adalah ahli tak tertandingi yang memerintahkan kekuatan dan otoritas besar. Sementara mereka telah jatuh, tidakkah Anda ingin majikan masa lalu Anda terus memimpin kekuatan dan otoritas besar dengan cara yang berbeda? Ketika dia berbicara sampai titik ini, suara Yang Ye menjadi lebih berat. Kalian semua seperti tanaman tanpa akar, dan begitu niat pedang yang tidak memiliki akar lenyap, itu akan lenyap selamanya. Apakah kalian semua ingin menghilang selamanya? Yang Ye bisa merasakan bahwa beberapa niat pedang di sekitarnya secara bertahap menenangkan. Kesempatan seperti itu menyenangkan Yang Ye, dan dia dengan cepat melanjutkan, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan bergabung dengan niat pedang saya. Karena jika tidak, mereka tidak akan pernah membiarkan kalian semua pergi. Bahkan jika Anda bisa pergi, Anda semua akan benar-benar hilang begitu Anda hancur di dunia luar. Jadi, kalian semua harus bergabung dengan niat pedangku dan menjadi bagian dari diriku. Hanya dengan begitu kalian semua bisa pergi, dan kalian tidak perlu khawatir akan dihancurkan juga. Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa meskipun itu tidak mempengaruhi untaian pedang ini pada awalnya, mereka pasti tidak ingin terus tinggal di sini setelah terjebak untuk waktu yang lama. Maksud pedang ini memiliki kesadarannya sendiri. Mungkin itu bukan kecerdasan sejati, tetapi mereka pasti memiliki kesadaran. Selama mereka sangat ingin pergi ke dunia luar, maka dia secara alami memiliki kesempatan. Keheningan yang lama terjadi sebelum seutas maksud pedang tiba-tiba memasuki maksud pedang Yang Ye yang menutupi area di depannya, dan itu bergabung dengan maksud pedangnya. Segera setelah untaian pedang itu bergabung dengan niat pedangnya, tembakan lain ke dalam niat pedangnya juga. Setelah itu, untaian demi untai niat pedang melonjak tanpa henti ke dalam niat pedang Yang Ye. Seperti yang dia katakan, sebagian besar dari untaian pedang ini telah terperangkap di sini terlalu lama. Akan baik-baik saja jika mereka tidak memiliki kecerdasan sama sekali, tetapi masalahnya adalah kebanyakan dari mereka memiliki sejumlah kecerdasan. Jadi, bagaimana mungkin mereka mau tinggal di sini selamanya? Tentu saja, alasan banyak orang memilih untuk bergabung dengan niat pedang Yang Ye adalah karena mereka sangat memikirkan kekuatan Yang Ye. Sebenarnya, bahkan jika murid biasa dari sekolah pedang kuno bisa bergabung dengan untaian pedang ini, murid itu pasti tidak akan berani melakukannya. Karena untaian niat pedang ini adalah harta berharga dari sekolah pedang, dan banyak murid sekolah pedang menggunakannya untuk meredam niat pedang mereka sendiri. Jika seseorang bergabung dengan niat pedang di sini, maka petinggi sekolah pedang pasti akan menguliti orang itu hidup-hidup. Adapun Yang Ye, dia tidak pernah memikirkan itu. Bagaimanapun, yang dia tahu adalah bahwa Taoist Gu telah mengatakan bahwa dia bisa melakukannya jika dia memiliki kemampuan, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Semakin sedikit untaian pedang yang tersisa di sini sementara niat pedang Yang Ye sendiri tumbuh semakin kuat. Namun, tidak mudah untuk bergabung dengan mereka karena mereka kurang lebih membawa kemauan mantan majikan mereka, dan itu adalah titik konflik yang besar dalam Yang Ye. Untungnya, dia memiliki pedang hati yang tercerahkan, dan kemauannya sangat kuat. Jadi, dia melawan dan melenyapkan semuanya. Hari berlalu begitu saja. Kurang dari 10 helai pedang yang tersisa di sini, dan niat pedang Yang Ye telah sampai pada keadaan yang menakutkan. Itu di puncak peringkat surga, puncak sebenarnya dari peringkat surga. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sementara kesadarannya terkunci pada 10 helai pedang terakhir yang tersisa di sini. Mereka tidak diragukan lagi yang terkuat di antara semua tujuan pedang di sini. Yang Ye berbicara dengan sungguh-sungguh, saya pasti akan membawa kehormatan bagi kalian semua jika Anda ikut dengan saya. Hanya keheningan yang tersisa di sekitarnya, dan 10 helai pedang itu tidak bergerak sama sekali. Yang Ye terdiam sesaat, lalu dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tepat ketika dia akan melewati pintu keluar, 10 helai pedang itu menembak ke arahnya. Aura menakutkan menyapu dari tubuh Yang Ye, dan kemudian seluruh pagoda pedang Inten hancur berantakan. Terima kasih.